Kirap Mahkota Binokasih di Kabupaten Bogor, simbol Pajajaran masih berdiri. Mahkota Binokasih kembali dikirap di Kabupaten Bogor. Kirap dimulai dari Desa Ciberem, Cisarua, menuju Pura Agung Parahyangan Jagatkarta, Taman Sari, pada 21-22 April 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi atraksi budaya, melainkan momentum untuk mengingat kembali kejayaan sejarah serta nilai-nilai luhur yang diwariskan dalam peradaban Sunda. Untuk diketahui, mahkota Binokasih, Binokasih Sang Hyang Pake, adalah mahkota pusaka peninggalan kerajaan Sunda abad ke-14 yang terbuat dari emas murni 8 kg dan batu giok. Mahkota ini melambangkan kekuasaan, keadilan, dan kasih sayang Bina Kasih Raja. Kini, mahkota asli disimpan di Museum Prabu Geusan Ulun, Sumedang. Sementara replikanya ada di Museum Sri Baduga, Bandung. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, menjelaskan kirap mahkota Binokasih yang digelar di Kabupaten Bogor tidak hanya menjadi perhelatan budaya yang syarat makna, tetapi juga momentum penguatan identitas dan pendidikan sejarah bagi generasi muda. Kehadiran pusaka mahkota Binokasih menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya Sunda, sekaligus mendorong upaya konkret pelestarian melalui dunia pendidikan, jelas Yudi. Yudi mengungkapkan, kehadiran mahkota tersebut di Kabupaten Bogor disambut dengan penuh hikmat dan rasa bangga oleh masyarakat. Diharapkan, momentum kirap ini mampu menghadirkan semangat baru dalam melestarikan budaya, sekaligus menanamkan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Selanjutnya, Radia Anom Keraton Sumedang Larang, Luki Johari Sumawilaga, menegaskan bahwa kirap mahkota Binokasih bukan sekedar seremoni, melainkan syarat dengan makna filosofis, ideologis, dan historis yang mendalam. Dihadiri oleh ratusan sesepuh budayawan asli Sunda dari banyak daerah serta kepulauan untuk menyiram kembali rohani jiwa dan rasa terdalam dari kekuatan spiritual cahaya aura Pajajaran yang selalu kuat mengakar cinta sejati antara Sri Baduka Pajajaran dengan anak cucu turun-temurun masyarakat Pajajaran di tanah Sunda. Memuaskan hati yang suci penuh kesadaran bahwa ikatan batin menangkap isyarat cahaya aura Pajajaran mewangi. Abah Mahmud. Kirap mahkota ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi mengandung esensi, makna filosofi, dan falsafah yang sangat dalam bagi masyarakat Sunda, ujarnya. Ia menjelaskan, mahkota Binokasih merupakan simbol legitimasi kekuasaan Sunda yang memiliki nilai sejarah tinggi, simbol keagungan Sunda sekaligus penanda sejarah penting dalam perjalanan peradaban. Radia Anom juga menyoroti peran besar Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang berhasil menyatukan dua kerajaan besar di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Di bawah kepemimpinannya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pakuan Pajajaran yang kini berada di wilayah Bogor. Nilai-nilai yang terkandung dalam mahkota Binokasih harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya, pungkas Radia Anom. Tim Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, RKA, mempersembahkan liputan dari berbagai media dan medsos untuk menjadi edukasi dasar. Yang memerintah pada tahun 1357 hingga 1371 untuk menggunakan putra mahkota Raja Galuh Pakuan, yaitu Prabu Niskala Wastu Kencana. Mahkota ini digunakan oleh penerus raja-raja Sunda dari masa Kerajaan Galuh Pakuan, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran. Saat ini mahkota Binokasih yang asli tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun di Kabupaten Sumedang dan menjadi salah satu dari 7 mahkota raja terberat dan tertua di Asia Tenggara.
Leluhurmu adalah orang tuamu, warisannya adalah wasiatnya. Jangan sekali-kali merendahkannya, apalagi mengkhianatinya. Leluhurmu bukan kalangan terbelakang. Mereka adalah orang-orang hebat yang berhasil menciptakan peradaban agung. Mereka adalah orang-orang cerdas yang melahirkan karya-karya luar biasa. Leluhurmu bukan bangsa ateis. Leluhurmu adalah masyarakat Kapitayan yang beriman kepada Tuhan. Artinya leluhurmu bukan penyembah berhala, dan tidak pula menuhankan roh halus. Leluhurmu bukan penyebar berita dusta. Leluhurmu adalah bangsa kesatria, yang berani berkata jujur tentang salah atau benar, tentang baik atau buruk dan tentang hina atau mulia. Leluhurmu lebih gemar melantunkan kidung, daripada berhura-hura tanpa makna dan tanpa guna. Karena di dalam kidung ada nilai keimanan, ada nilai keluhuran, dan ada nilai keagungan cahaya untuk menerangi jalan-jalan kehidupan. Kidung bagi leluhurmu bukan sekedar tembang, tapi muara ilmu sangkan paraning dumadi sekaligus ruh kekuatan jati diri. Sampurasun wargi baraya sadaya, mugi karuhun marangan Gusti nang tayungan. Rahayu rahayu kersani Gusti rahayu.
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Panitia Koordinator yang saya hormati Bapak Abbas Bogom dan seluruh jajaran panitia yang sudah berjibaku dengan sekuat tenaga melangsungkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mobil mahkota, kami persilakan. Untuk yang dari rombongan tetap kalian duduk di tempat yang semula karena kita ada dalam weekend prosesi sudah dilaksanakan. Kalau sudah mampu mangga lagi karena dia kang Ketua MC sama